adiknya Rico. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian video, welcome back to my channel. Kali ini kita telah sampai di rumahnya Enrico Setiatama ya, bener. Kalau nama panjangnya dilafalkan Arabnya gimana? Gak apa-apa, mikir dulu, gak apa-apa, santai. Enrico Setiatama. Oke. Terus ini rumahnya daerah mana? Bandarjo. Terus tadi kan ini cerita dulu lah. Saya kan dari Kembang Kuning. Kembang Kuning itu tempatnya kakek saya. Ya tadi di sini terus sebenarnya sampainya udah dari tadi loh tadi. Terus itu tak panggilin nggak dengar kayaknya. Terus lagi di atas. Terus itu ada anak-anak di dekat sini. Namanya siapa aja, kenal nggak yang cowok? Samping sini. Cowok. Samping sini. Gak kenal. Gak kenal. Baru. Oh baru. Pindahan. Lah kamu di sini baru apa udah lama kalau kamu? Udah lama. Udah lama. Berarti memang di sini ya. Kalau ngajinya di cabang mana? Sambil kerep. Sambil kerep. Di kalau kelas 1 ada nggak yang dari di ngajinya di Sukolilo? Ada satu. Ada. Satu sih. Tahu nggak namanya siapa? Ibnu Rahman. Ibnu Rahman. Oh itu berarti mungkin yang dimaksud santri Sukolilo. Tak pikir malah kamu ya, salah. Tadi apa Sambil kerep ya cabangnya? Sambil kerep terus itu. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol sih, tanya-tanya kayak biasanya. Kita roadshow habis. Kalau part 1 kemarin dari mana-mana, dari Pacitan, Jogja, Kendal, Kaliurang, Magelang, Kendal, Semarang kayak gitu. Jauh-jauh intinya Boyolali. Gini mulai ke Jawa Timur ini. Sebenarnya mau dimulai dari Pati tapi ternyata lebih ke sini dulu karena acara kayak gitu. Habis Ramadan ada acara. Nah, terus saya pengen tanya-tanya soal itu. Dulunya tahu apa Pondok Pesantren MTA, setelah itu mendaftar, itu ceritanya gimana awal-awalnya? Itu ceritanya dari kakak sih. Disuruh mondok. Terus awalnya pengen ikut kakak mondok di Jombang. Terus ayah tahu Pondok Pesantren MTA, nggak tahu dari mana. Terus disuruh aja masuk situ. Oh, terus kalau kamu langsung mau atau gimana? Ragu sih. Ragu. Iya. Awalnya pengen ikut kakak. Oh, ikut kakak di Jombang gitu. Terus berarti kakaknya mondok ya? Iya. Terus ke sana lihat-lihat tempatnya, ternyata bagus. Bagus. Masuk sana. Langsung masuk. Nah, terus itu pas awal-awal datang gimana ya? Sebelum pendaftaran udah ke sana dulu atau pas itu ceritanya pas datang itu pas sudah daftar apa sebelum? Pas daftar sih. Pas daftar. Berarti pas daftar pas kalian ke sana ya? Iya. Terus awal-awal daftar itu temen atau santri yang awal-awal kamu temui gitu, atau yang awal pertama akrab siapa aja? Ada enggak? Kalau yang pertama kali itu Sadili. Sadili, Ahmad Sadili yang Iya. dari Sumatera. Pertama kali itu. Siapa lagi? Udah sih. Udah. Soalnya kemarin aku masih ingat sih waktu saya datang pertama kali pas hari masuk apa ya, placement test. Nah, pas placement test itu kan saya juga ketemu kamu. Saat tanya-tanya dari Surabaya kayak gitu. Terus kamu juga satu ruangan sama Sadili juga kayaknya. Sama siapa lagi? Andika kayak gitu. Terus siapa lagi ya? Ingat nggak? Koirul kayak gitu. Bener nggak sih? lupa. Oke. Nah, terus kegiatannya di rumah seperti apa aja selama liburan ini, atau kan liburannya udah sering ya? Udah keberapa kali sih perpulangan? Udah 3 kali atau 4 kali? 4 ya. Nah, misalnya dari awal-awal dulu dan sekarang apa ada bedanya gitu kegiatannya, kalau dulu terus sekarang gimana? Beda sih. Kalau dulu lebih rajin gitu. Lebih rajin. Terus lama-lama kok ya Kenapa kok bisa? Longgar itu. Agak luang gitu. Iya. Kalau dulu mungkin ada tugas-tugas dipantau dari Ponpes kayak gitu. Kalau sekarang gimana? Masih ada atau? Masih ada sih. Lebih kalau dari kuantitasnya lebih sering dahulu atau pas kalau kelas 2 ini lebih agak luang gitu gimana? Ya sering dahulu. Sekarang kelas 2 udah agak
Agak luang. Soalnya ada santri baru ya kelas 1. Jumlahnya kelas 1 berapa sih? 400 berapa sekian lah. Masa 400-an? Iya. Banyak banget. Kalau ditambahin kelas 2 berarti sekitar 500-an lebih. 200 sih, 200. Kelas satunya 200. Maksudnya 400 itu sama kelas 2. Dengan iya. Nah, mungkin karena 400 itu jadi mungkin tugasnya kuantitasnya agak menurun ya, karena mungkin ustadz juga kewalahan gitu. Maksudnya santrinya kan banyak banget ya. Terus kalau ustadz barunya juga menurutmu nambah banyak atau belum terlalu banyak? Belum terlalu sih. Belum terlalu. Mungkin nanti akan ada ustadz-ustadz baru lagi kayak gitu. Nah, terus nanti juga akan ada rencananya ada pondok pesantren untuk yang putri gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya bagus sih. Bagus. Terus kalau kan ada adik perempuan. Iya. Itu kalau mungkin dari dugaan kamu atau cuma kira-kira orang tua nanti juga akan memondokkan adik kamu enggak gitu kalau ada pondok pesantren untuk yang putri gitu. Iya pasti ya. Pasti ya. Dari sekarang juga adik juga pengen mondok, pengen ikut. Wih, alhamdulillah. Meskipun nanti tidak satu tempat. Jadi yang putra tapi tetap di Karanganyar, insya Allah seperti itu informasinya. Nah, terus setelah itu kegiatannya misalnya kegiatan yang membantu orang tuanya seperti apa sih di rumah kayak gitu. Kalau kegiatan selain kegiatan tugas dari pondok gitu, kalau di rumah kegiatannya apa? Ya biasanya sering ikut ayah kerja, bantu-bantu gitu. Oh, kerja di Iya. mana? Jauh nggak? Kerjanya keliling sih, wira swasta, mebel gitu. Jualan. Mebel masang-masang gitu. Oh, masang-masang. Iya. Oh, jadi kayak apa contohnya? Pintu, jendela gitu-gitu. Oh, berarti bisa keliling-keliling gitu ya? Maksudnya kayak dipanggil gitu? Iya. Oh, seperti itu ternyata. Terus kalau ini juga dibuatan sendiri apa enggak? Beda? Iya. Kayak gitu. Jadi pasang-pasang kayak gini ya. Terus selain pintu, jendela apalagi dijelasin dong. Misalnya biar kalau penonton ada yang tahu bisa menghubungi atau gimana, nanti tak kasih link di deskripsi gitu. Ya masang-masang gitu sih, bikin rak-rak gitu. Terus yang hubungannya kaca aluminium. Ini ada kacanya semua. Kalau ini kacanya ini dari belakangnya itu kelihatan luarnya atau gimana? Kan kalau dari luar dilihat ini kan nggak bisa, dalamnya nggak kelihatan. Kalau pas orang dari dalam lihat di luarnya itu kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kayak gitu ya. Jadi ini nih di rumahnya nanti tak videoin lah setelah ini. Ada kaca-kacanya banyak kayak gitu. Enggak tahu. Kalau pas ikut bapak kamu itu seringnya kemana aja? Daerah dekat-dekat sini atau pernah jauh gitu? Paling jauh mana? Paling dekat mana gitu misalnya? Ya dekat-dekat sini sih, sekitar Surabaya. Nah, terus itu kegiatannya kalau kamu misalnya yang di luar membantu orang tua kayak refreshing atau gimana itu gimana? Yang udah pernah selama perpulangan ini gitu? Kalau refreshingnya ya keluar main sama teman gitu. Main sama teman. Di sini teman-temannya banyak atau gimana? Banyak sih. Banyak yang banyak yang mondok juga sih. mondok juga. Ini udah pada balik sini. Oh ya, gontor ya? Iya. Oh, kalau gontor baliknya duluan. Iya. Kalau kegiatannya pas main sama teman-teman ngapain aja? Misalnya main bola atau apa? Bola sih, main bola. Depan Depan ya? di gang-gang gitu. Di jalan iya. Oh, jadi mainnya nggak di itu ya? Nggak di lapangan, nggak khusus pakai apa sepatu lah atau apa futsal gitu, nggak langsung. Jadi mainnya lepas gitu aja. Nah, terus kalau pas di pondok pesantren MTA, apa sih yang membuat kamu berkesan gitu? Pas di sana dari pandangan awalnya itu kayak apa? Ternyata pas setelah menjalani seperti apa? Apa ya? Kalau mikir dulu, santai aja. Suasananya sih, Suasana. pendidikannya gitu. Ya gitu. Kalau suasananya kan itu ya emang elok banget, soalnya itu di atas bukit ya pondok pesantrennya. Terus setelah itu matahari terbit itu pasti kelihatan, soalnya ada gunung lawu gitu ya, keren. Saya sih suka sih kalau soal suasananya, saya juga suka. Terus kalau mataharinya sunset pas turun itu juga kelihatan, sore banget gitu, senja. Jadi saya juga sering sore-sore main ke sana kayak gitu. Nah terus kan ketika pondok pesantren MTA pandemi kayak gini, ini kan pertanyaannya saya ulang karena pertanyaan ini menarik gitu. Santri lebih suka pas banyak pengunjungnya kayak gitu, ada orang tua nengok, terus ada pengunjung dari mana-mana pakai bus gitu yang rombongan banyak itu loh. Nah itu lebih suka yang kayak gitu atau sepi pas ketika corona kayak gini? Ya lebih suka dikunjungi sih. Lebih suka pas ada pengunjung. Iya. Kalau lebih suka itu alasannya apa? Yes, ya seru sih, rame gitu. Kalau waktu corona kan sepi gitu, nggak ada itu. Gitu.
Oh, berarti lebih suka kalau banyak pengunjungnya. Ya beda-beda sih. Hampir semua santri nggak ada yang sama. Semuanya beda. Ada yang suka sepi, ada yang suka rame gitu. Kalau yang sepi sih kebanyakan itu lebih fokus belajar, lebih fokus menghafal. Kalau kamu udah berapa juz nih? Berdua sih. Berdua. Kalau sekarang pas liburan ini udah nambah terus atau cuma murojaah aja atau gimana? Murojaah sih. Nambah dikit-dikit. Dikit-dikit. Gitu. Berarti masih alhamdulillah nambah gitu. Kalau saya juga misalnya ikut hafalan pas di rumah itu kadang-kadang juga nambah tapi juga seringnya sering enggaknya gitu. Sama. Loh kok sama. Terus itu kalau teman-teman yang masih sering terhubung atau sering ngobrol, sering berhubungan melalui online siapa aja? Ada Ilyas. Terus di grup sih. Grup. Oh, ada grupnya ya. Berarti kamu lebih sering ke grup gitu. Kalau misalnya itu teman-teman sering atau pernah nggak gitu video call atau semacamnya gitu? Enggak sih. Nggak pernah. Kayak gitu berarti mulai jarang. Kalau perpulangan dulu sering banget gitu. Saya sering ya. Kamu pernah ikut nggak sih kalau dulu Mas? Pernah. Pas kalau sama saya pernah ikut nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya. Nah itu saya juga sering tahu-tahu pas lagi ngerjain edit video atau ngerjain bantu orang tuh tiba-tiba di video call kayak gitu. Terus saya lari, gitu, saya angkat kayak gitu. Kalau akhir-akhir ini mulai jarang. Mungkin lebih sering ke atau fokus belajar gitu kayaknya. Kalau santri kelas 1 yang dari Kembang Kuning tadi gitu, ada nggak? Tahu namanya? Tahu, Asim Biraj. Asim Biraj. Kok sulit banget kayak orang India gitu. Namanya begitu, Asim Biraj. Terus aku nanti nyarinya gimana? Ini nanti ketikin ya namanya. Diketik nanti kan kalau ketikan bisa tanya teman. Tahu namanya ini enggak? Kalau saya nyebutin itu nanti malah lucu nanti. Namanya unik banget. Soalnya saya kan dari Kembang Kuning juga, keluarga di Kembang Kuning, nanti saya coba cari sebelum pulang. Terus kalau Surabaya di sini tempat wisatanya apa sih yang dekat dengan rumah kamu? Wisata. Taman-taman sih, taman banyak. Taman apa contohnya? Taman Cahaya, terus taman apa tuh nggak tahu. Jarang keluar. Jarang keluar. Iya. Gini aja. Menurut kamu kalau dari orang tua itu pernah nggak nonton YouTube kita? Ini dibilangnya YouTube kita aja ya, bukan YouTube saya, kan videonya isinya kalian gitu kebanyakan. Ketika pas video-video pondok pesantren itu yang awal-awal dulu sampai sekarang gitu. Nah itu pernah nggak nonton atau pernah? Kalau request sih kayaknya pernah, saya pernah dapat gitu. Tapi kalau cerita sama kamu itu pernah nggak nonton? Sering sih. Sering. Masa? Justru sering. Pernah ceritanya pas lihat kamu atau pas diceritain dong gimana gitu kalau itu? Diceritain. Terus kalau orang tua kamu ceritanya ke kamunya gimana? Bisa nggak dijelasin secara singkat gitu? Ya gitu sih. Gimana? Santai aja. Ya diceritain. Ya. Nipisnya disuruh ikut gitu, disuruh ikut rekaman gitu, disuruh ikut buat video gitu, ya gitu sih. Padahal kamu bukan tipe yang malu-malu ya? Malu sih. Ternyata malu. Tapi pas awal-awal saya temui itu awalnya nggak lari gitu. Terus kenapa pas di pertemuan berikutnya itu ada yang lari gitu? Kenapa? Ya nggak tahu. Ya lama-lama malu. Gitu. Lama-lama malu. Awalnya dia itu loh santai aja loh. Saya tanya, dari mana gitu? Dari Surabaya. Pas nyuci aku masih ingat. Pas nyuci baju atau nyuci apa gitu. Surabayanya mana kayak gitu. Nah itu terus tahu nggak dulu itu video kita pas video pertama kali pondok pesantren itu yang dari YouTube saya loh ya. Itu ternyata pas waktu pertama muncul itu disetel di beberapa majelis. Salah satunya Kembang Kuning juga. Jadi sorenya kan saya itu baru upload. Lah setelah itu perjalanan ke Surabaya, malamnya ternyata pas saya di majelis itu, loh kok lagunya kayak kenal ini gitu. Terus aku lihat dari jendela, loh video kita gitu. Ya pas video kamu tak wawancari itu yang nyuci itu. Pas awal-awal kan videonya ya kamu, terus kamarnya kamu, ya kayak Andika Sadili kayak gitu, terus Raha, terus siapa ya yang dari jauh-jauh intinya yang Papua yang saya sasar kayak gitu. Menurut kamu gimana? Itu di setel di beberapa majelis loh. Gimana? Iya bagus sih. Bagus. Weh jadi tapi gini, itu kan sempat ada editing yang agak nakal gitu dari saya. Maksudnya saya juga istilahnya yang namanya kebiasaan edit gitu ya. Kadang-kadang itu lepas gitu, maksudnya nggak terkontrol. Misalnya ada adegan agak kekerasan gitu. Nah itu
Ini sedang saya potong satu-satu tapi baru proses. Enggak semuanya langsung bersih gitu, enggak, tapi saya proses gitu. Nah, itu pernah enggak kamu mendengarkan dari ustadz atau dari warga pondok pesantren? Kan saya enggak termasuk masuk dalam sering atau mengikuti setiap harinya gitu pondok. Pernah enggak dari pondok itu ada kritik atau saran gitu yang perlu disampaikan kepada saya gitu, ada enggak? Enggak ada sih. Enggak ada. Enggak tahu kayaknya. Enggak tahu. Enggak pernah dengar. Oke, kalau memang seperti itu sih. Jadi kalau di pondok memang kesibukannya ya fokus ke kegiatan pondok kayaknya gitu. Tapi misalnya saya kan juga mendapatkan kritik dari wali santri atau dari siapa, itu katanya juga menyatakan lebih baik gini-gini gitu. Akhirnya ya saya bersihkan. Ya semoga kayak gitu sih. Tapi saya sebenarnya berharap mendapatkan kritik dan saran dari ustadz lah atau dari siapa. Kan saya kadang-kadang kan tanpa izin gitu. Kalau menurut kamu gimana gitu? Awal-awal datang gitu. Awal-awal tahu saya itu gimana? Ya kaget sih. Kagetnya gimana? Ya tiba-tiba ada Tiba-tiba ada terus di video gitu. Iya. Terus awalnya tahunya saya dari mana gitu? Enggak tahu sih. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Jadi awalnya dulu itu tugas gitu. Setelah tugas ternyata bagiannya itu yang diambil buat tugas itu ternyata sangat sedikit. Sedangkan saya kan orang baru. Itu tugas juga diajak. Jadi awalnya saya nggak mau gitu. Kamu dimanfaatkan, kamu kan sering buat video. Akhirnya saya join. Pas saya diajak buat video itu, terus akhirnya ternyata yang dibuat berita hanya sedikit dan akhirnya karena kayaknya dibuang, sayang ini bagus-bagus banget, terus akhirnya saya upload di YouTube. Ternyata itu audiennya itu yang mengapresiasi banyak sekali dan meminta melanjutkan. Nah, setelah itu muncullah video-video kita sampai seterusnya itu. Itulah awal mulai video ini gitu. Oh iya. Itu pas rekaman di Aroid, kenapa kamu nggak melanjutkan lagi gitu yang membaca surat atau apa gitu? Gimana? Malu sih. Malu. Gimana kok malu? Ya malu. Malu Itu aja. ada itu. Ya agak ragu gitu, malu sih. Video itu malu-malu gitu. Masa? Ada paksaan gitu. Tapi kan itu kalau menurut saya ya udah bagus sih. Kalau dilanjutkan gimana? Kamu dan santri-santri yang lain kayak gitu misalnya. Kalau saya sendiri nggak mau sih. Tapi kalau santri-santri yang lain gimana? Ya nggak apa-apa sih. Enggak apa. Itu katanya yang itu ya, yang konsep Ustadz Afif ya, bener nggak? Nah itu kemarin ya Ustadz Afif cerita gitu. Tapi baru kamu. Nah itu terus penonton saya lihat di komen dan teman-teman saya juga maksudnya wali santri bukan teman-teman saya. Tapi karena saking akrabnya kayak teman biasanya kayak gitu. Itu suka pengennya melanjutkan itu gitu yang baca-baca gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu di Ponpes itu mendapatkan bagian apa? Divisi apa gitu misalnya? Belum dapat. Belum. Kalau yang lainnya misalnya ada kebersihan kayak gitu, kamu belum dapat? Belum. Terus kalau kamu gimana? Kalau ketika nggak mendapatkan amanah di bagian manapun, ada inisiatif membantu yang lain atau ada tugas tersendiri gimana? Ya ada inisiatif membantu gitu. Jadi kalau santri-santri yang lain misalnya nggak dapat tugas itu juga membantu juga. Misalnya gimana contohnya? Kalau kamu lebih suka membantu yang gimana? Kebersihan saya. Kebersihan. Iya. Oke, jadi ternyata kalau santri yang tidak mendapatkan amanah di bagian apa misalnya kayak gitu, ternyata ada inisiatif membantu teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau Enrico lebih suka kebersihan kayak gitu. Kalau santri bagian kebersihan siapa aja sih, ingat nggak? Jiban, Fawas, terus siapa? Kiki, gitu. Siapa? Kiki, Rizky. Rizky. Oh yang Skervian. Comal itu. Iya. Iya. Comal Pemalang. Iya. Rizky. Iya, gimana sih? Riko ragu-ragu ya. Aku jadi ikut ragu kalau Riko ragu-ragu. Itu kalau kelas 1 gimana? Menurut kamu pendapat kamu tuh soal kelas 1 sih, ceritain gitu. Saya kan nggak tahu istilahnya pas kelas 1 masuk sampai sekarang, sampai udah beberapa hampir setahun atau udah berapa ini? Udah setahun. Nah, itu kan saya nggak tahu sama sekali. Ceritain dong soal kelas 1. Nggak tahu sih, nggak terlalu merhatiin saya. Ya, fokus aja kelas 2. Oh, fokus kelas 2. Kalau perbedaan kelas 1 dan kelas 2 gitu, kalau pelajarannya gimana? Perbedaan. Ya nggak pelajaran sih, maksudnya kayak apanya ya? Kayak taraf atau levelnya gitu. Kalau antara kelas 1 dan kelas 2 itu perbedaannya di bagian mananya? Sama ya. Sama. Semua yang diajarkan dan dipelajari sama gitu. Nope. Lu nggak tahu. Kelas 1 nggak merhatiin. Nggak memperhatikan kayak gitu. Oke. Nah, terus kelas 1 sebanyak itu biasanya kegiatannya gimana? Kalau menurut kamu kan kelas 2 nggak sebanyak itu. Pas lihat kelas 1 ada yang membuat kamu merasa berbeda, wih kok banyak banget gitu. Misalnya pas ngapain gitu. Pas ngapain? Ya sama aja sih. Sama aja. Nah, itu kalau dulu kan saya belum pernah lihat yang kayak berbaris-baris panjang gitu. Nah, itu kan kayaknya baru-baru aja.
Yang baris-baris misalnya pas masuk masjid baris, pas mau makan baris panjang. Kalau Coba pas apa sih? pas makannya udah lama ya. Kalau pas mau masuk ke masjid itu loh, saya pernah lihat fotonya baris di depan masjid itu kelas 1 aja atau kelas 2? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Biasa aja sih. Biasa aja. Oh, biasa aja. Kalau tempat tidur atau tidurnya kelas 1 di mana, terus tidurnya kelas 2 di mana kayak gitu? Kelas 1 ya di gedung Abu Bakar Abu Bakar. Kalau kelas 2? Indonesia. Berarti masih tetap nggak ada yang pindah gitu? Nggak ada. Terus nanti kalau ada yang gedung baru itu buat apa aja gitu? Kalau yang gedung baru yang dibangun? Itu buat asrama sih. Asrama. Berarti nanti kalau ada kelas berikutnya, berarti ini kamu udah mau naik kelas 3 atau gimana? Iya naik kelas 3. Mau naik kelas 3. Mau naik kelas 3. Terus ini saya udah pertanyaan agak akhir ya ini ya. Misalnya ini saya tanya serius nih. Cita-cita kamu gitu setelah dari pondok pesantren MTA, atau ada cita-cita yang dari keluarga gitu, misalnya pengennya kamu nanti kamu sendiri dan keluarga pengennya mengarah kemana, atau jadi apa, atau meneruskan sekolah di mana gitu. Kalau saya sendiri sih pengennya jadi pengusaha sih. Pengusaha. Iya, udah. Kalau dari keluarga nggak ada sih, terserah gitu. Terserah gitu. Jadi istilahnya kamu diberikan pendidikan di pondok pesantren MTA, habis itu terserah gitu. Terserahkan gitu. Terserah kamu, bebas memilih dan orang tua support gitu, mendukung ya. Oke, kalau Enrico pengen jadi pengusaha. Nah, kalau sekolahnya setelah di situ meneruskan lagi atau langsung mencoba menjadi pengusaha kayak gitu? Meneruskan dulu sih kuliah gitu. Kalau saya pengennya sih ke Turki. Saya pengennya. Oke, jadi ke Turki kemarin ada yang kemana gitu, istilahnya jauh-jauh lah. Cita-cita nggak apa-apa, bagus gitu. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar kita kayak gitu malah bagus. Jadi kalau cita-cita kita dapat dikatakan biasa aja, itu bisa jadi kita kurang motivasi gitu. Nah itu bagus. Nah saya bantu doa dan saya bantu mensupport gitu, mendukung buat teman-teman santri semuanya. Nah mungkin itu dulu, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya dan Enrico, mohon maaf setulus-tulusnya. I hope see you on the next video. Don't forget to subscribe and like, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, apakah arti teman bagimu? Kalau bagiku, teman adalah api semangat yang mampu membangkitkan kita dari sebuah keterpurukan yang mendalam. Teman juga motivasi terbesar yang mampu membawa perubahan besar. Pilihlah teman yang membuatmu menangis, menangis dari mengingat dosa-dosa. Tinggalkan teman yang membuatmu banyak tertawa, tertawa karena kesenangan dunia. Teman bukanlah yang selalu ada, tapi yang selalu mengingatkan kita meskipun ia telah tiada. Juga bukan yang menghibur kesedihan kita, tapi yang selalu sedih ketika kita susah, dan yang selalu bahagia ketika kita mudah. Itulah arti teman bagiku. Nope.